Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Haldanesa dengan NIM J3A 1188254. Saya dari kelas B Praktikum 2. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Dr. Aminuddin Salam, MS, dengan asisten dosen Kakak Fahmi Fuad. Pada kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan laporan pengembangan desa dari mata kuliah Distribusi Informasi yang berjudul Mengembangkan Jiwa Kreatif dan Aktif untuk Anak Remaja di Daerah Desa RW 08 Kecamatan Jatimurni. Baik, selanjutnya saya akan membacakan urutan presentasi hari ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, penjabaran kegiatan remaja aktif dan kreatif. Yang ketiga, penjabaran kegiatan 17 tahun ke atas. Yang keempat, manfaat untuk remaja dan desa. Dan yang kelima, penutup atau kesimpulan. Baik, saya akan membacakan latar belakang. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja, manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja Indonesia umumnya sudah banyak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, dunia luar negeri yang kurang baik, dan masih banyak lagi masalah mengenai remaja. Gadget adalah salah satu pengaruh tidak baik untuk remaja Indonesia. Mereka menyalahgunakan alat itu untuk hal yang tidak positif, terbuai dalam games, dan mencari sesuatu yang seharusnya tidak mereka ketahui, bahkan lebih banyak dari pengaruhnya. Desa RW 08 Kecamatan Jatimurni salah satu dari jutaan desa yang remajanya kurang peduli dengan desanya. Mereka hanya asyik dengan gadget, drama Korea, dunianya sendiri, dan lain-lain. Ada dari mereka tidak peduli dengan kemajuan desa. Ada yang takut untuk melangkah, ada yang malu untuk melangkah, dan ada yang menyibukkan dirinya. Presentasi kali ini saya sudah mendatangi lokasi dan mensurvei, bahkan saya sudah mewawancarai ketua RW dan salah satu RT setempat, dan benar, mereka melihat remaja di desanya kurang peduli untuk memajukan desanya. Lalu saya juga mewawancarai beberapa remaja dan mereka menjawab mereka malas, takut, malu, dan alasan untuk sibuk dan penjabaran kegiatan remaja aktif dan kreatif. Kegiatan pengembangan desa yang dilakukan oleh anak-anak remaja sangat menjadi sorotan sebagai contoh untuk adik-adik mereka di bawah mereka. Selain itu, pengurus yang sudah berusia menua atau yang seharusnya mereka beristirahat dan berkumpul dengan keluarga, biarlah kami para remaja yang akan meneruskan jejak mereka. Kegiatan yang akan saya awali yaitu mengayomi dan mengajak mereka untuk ikut serta. Dalam mengajak ini, saya akan mencari tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan, bahkan akan menjadi seorang teman mereka, mendekati mereka. Dan setelah berhasil, saya memberitahu tujuan saya dan menjabarkan kegiatan-kegiatan apa yang akan saya lakukan. Saya akan mencari kegiatan-kegiatan yang bisa menarik perhatian mereka. Lalu saya akan memberikan quotes bertujuan untuk membentuk kelompok. Kelompok ini bertujuan untuk melihat kemampuan anak-anak remaja. Setelah membuat kelompok, saya membuat jadwal agar mereka tidak bertabrakan dengan kegiatan wajib mereka, yaitu sekolah. Setelah saya berunding dengan teman-teman dan anak-anak remaja yang disepakati, kami telah mensepakati 2 kali seminggu untuk pertemuan kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan kegiatan apa yang akan kami lakukan.
Yang pertama, saya akan mengadakan pengajian selama 1 minggu sekali dan beredukasi dengan mereka. Mengaji ini kita tidak hanya membaca Al-Quran, tidak belajar Al-Quran saja. Kami akan memberikan edukasi, yaitu semacam cerita para Rasulullah dan kisah-kisah Nabi yang lainnya, agar mereka bisa memahami lebih detail dan memahami para Rasulullah dan Nabi-Nabi kita. Baik, kegiatan yang kedua adalah memberikan pembelajaran membuat kreasi. Kegiatan kedua ini juga dilakukan seminggu sekali, bertujuan untuk bisa mempraktekkan di desanya, alias membuat desanya lebih maju, lebih berkembang, dan mempercantik lingkungan desa mereka. Dan mereka bisa mencari dana dari kreasi-kreasi mereka. Ingin mengadakan acara kekurangan dana, mereka bisa memanfaatkan kreasi-kreasi mereka atau membuat kreasi-kreasi yang bisa dijual kembali. Lalu kegiatan yang ketiga adalah memberi hiburan. Memberi hiburan ini kami akan melakukan setiap 2 minggu sekali setelah pembelajaran dari kedua kegiatan sebelumnya. Jadi, pemberian hiburan ini untuk mengajak mereka agar mereka tidak merasa bosan dengan kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Dan juga kegiatan memberi hiburan ini tidak hanya memberi hiburan selayaknya hanya menonton dan bermain-main, tapi kami akan mengajak mereka keluar dari lingkungan desa, atau kami akan membuat sebuah kegiatan agar mereka bisa beredukasi dan merasa terhibur dari setiap kegiatan kami. Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan kegiatan dari 17 tahun ke atas. Kegiatan yang akan dilakukan untuk anak remaja 17 tahun ke atas adalah kami akan membuat mereka mengenal bagaimana cara berorganisasi, berbisnis, dan membuat manajemen agar mereka bisa mengembangkan kegiatan itu di desa mereka. Baik, saya akan menjabarkan kegiatan 17 tahun ke atas. Yang pertama adalah organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin dan terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja yang khusus. Berikut beberapa tujuan organisasi secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari membangun organisasi tersebut. Yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang dilakukan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan penghargaan serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Yang keempat, membantu setiap orang atau individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Yang kelima, wadah yang membantu
mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Lalu yang keenam, membantu untuk pengolahan lingkungan bersama. Lalu yang terakhir adalah mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Unsur-unsur organisasi. Untuk bisa menjalankan sebuah organisasi secara optimal, maka diperlukan kelengkapan unsur dasar dalam organisasi itu sendiri. Dengan adanya kelengkapan unsur tersebut, maka organisasi dalam pelaksanaan tersebut baik. Yang pertama, anggota organisasi terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum. Lalu yang kedua, kerjasama menjadi bagian penting dalam organisasi. Lalu yang ketiga, tujuan organisasi akan menjadi searah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Lalu yang keempat, lingkungan tersebut, kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang kelima, peralatan adalah sarana seperti materi, budget, atau barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat kerja dan berkumpulnya organisasi. Lalu yang terakhir adalah komunikasi, tentunya akan sangat baik mempengaruhi setiap anggota organisasi. Memberikan edukasi mengenai bisnis. Bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan memproduksi dan menjual suatu barang, baik itu jasa atau barang. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan kepada seseorang. Dalam konteks aktivitas, pengertian bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan dalam konteks entitas, pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dengan kegiatan komersial, profesional, dan industri untuk memperoleh keuntungan. Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa penggunaan kata bisnis dapat merujuk pada 3 hal, yaitu badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, ekonomis untuk mencari keuntungan. Sektor pasar tertentu, misalnya pasar modal. Lalu yang ketiga adalah seluruh aktivitas pada komunitas produsen barang dan jasa. Pengertian bisnis menurut para ahli dari Brown dan Pretelo. Menurut Brown dan Pretelo, pengertian bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta, tidak peduli mengejar laba atau tidak. Oke, kita masuk ke konsep. Konsep bisnis adalah ide fundamental yang ada di balik sebuah bisnis. Berdasarkan konsep tersebut, pengusaha dapat mengembangkan modal bisnis, rencana bisnis, serta visi misi dari bisnis. Pada umumnya, dalam konsep bisnis terdapat beberapa komponen utama, yaitu strategi inti, lalu yang kedua sumber daya strategi, lalu yang ketiga
perantara pelanggan. Lalu yang terakhir adalah jaringan nilai. Fungsi kegiatan bisnis untuk membuat sesuatu yang awalnya kurang bernilai menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setelah diolah. Fungsi lainnya from utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya perusahaan furniture. Lalu yang kedua, place unity, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan sebuah barang atau suatu barang dan jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Lalu yang ketiga, possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik itu barang maupun jasa. Dan yang terakhir, time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada suatu barang tersebut lebih bermanfaat. Jenis-jenis bisnis. Ada banyak jenis bisnis yang dilakukan dan dijalankan oleh para pengusaha. Secara umum, bisnis yang pertama adalah bisnis manufaktur. Adalah bisnis yang di bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah yang menjadi bahan jadi. Lalu yang kedua adalah bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk tak terwujud. Lalu yang ketiga ada bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan adalah jenis bisnis yang di bidang berniaga yang membeli produk dari produsen atau mitra lalu menjual kembali kepada konsumen akhir. Lalu ada bisnis agraris, yaitu bisnis kegiatan usaha yang di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Tujuan bisnis. Tujuan utama dari semua bisnis adalah untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan bisnis adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, untuk memperoleh keuntungan bisnis, yang kedua, untuk mengadakan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik, faktor produksi, dan masyarakat, yang keempat, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang, yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, yang terakhir untuk menunjukkan prestasi. Pembahasan selanjutnya ialah saya akan membahas tentang manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu memanage, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan seseorang atau orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan secara sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Fungsi dari seorang manajer ialah sudah jelas untuk mengatur kinerja karyawan bawahannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Tidak hanya mengatur, seorang manajer dalam perusahaan juga bertanggung jawab untuk pengawasan bawahannya agar berjalan sesuai dengan koordinasinya. Ada pula fungsi dari manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, penempatan, dan pengarahan. Yang terakhir ada pengawasan. Lalu unsur manajemen dalam fungsi yang pertama manusia, uang, material, mesin,
metode, dan pasar. Menurut Peter F. Drucker, manajemen yang efektif merupakan sumber utama perusahaan-perusahaan maju. Apa saja yang penting manajemen bagi perusahaan? Yang pertama, membantu mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, menunjang organisasi atau perusahaan yang baik. Yang keempat, menciptakan keseimbangan. Dan yang kelima, meminimalisir biaya. Baik, kita sudah memasuki di urutan terakhir, yaitu manfaat untuk remaja dan desa. Manfaat untuk anak remaja. Manfaat yang bisa diambil adalah kita mendapatkan pengalaman dan cerita-cerita yang membuat kita yakin untuk membangun dan membuat desanya menjadi bagus karena anak-anak remajanya. Lalu untuk desanya, desa kami menjadi desa dengan suasana khas yang diciptakan oleh anak-anak remaja kami dan semoga menjadi maju desa kami. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dan saran dan juga dampak-dampak yang terjadi di desa. Yang pertama, saya akan membacakan dampak positif. Dampak positif dari presentasi kali ini bisa membuat remaja berkreatif menuangkan ide-ide mereka. Lalu dampak negatifnya adalah akan mendapatkan remaja yang cepat bosan. Kesimpulan dan saran. Remaja adalah peralihan manusia dari anak-anak menjadi dewasa. Mereka masih labil untuk memilih. Mari kita mengayomi dan mengajak mereka untuk tidak malu mengeluarkan ide-ide yang bagus dan berprestasi. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.